Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sahabiatul Atqiyah dari Manajemen Reguler 2G Universitas Ibnu Khaldun Bogor ingin menjelaskan tentang rangkuman materi STI Syariah. Daftar isi: keadilan Rasulullah, fikih manasik haji, fikih jenazah, fikih kurban, fikih akikah, ruh dan nafs, dan psikologi keluarga sakinah. Keadilan Rasulullah. Nabi Muhammad pernah mengatakan, sesungguhnya rusaknya umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah ketika ada seorang bangsawan atau seorang elit itu mencuri namun tidak dihukum. Tapi ketika rakyat biasa atau rakyat miskin yang mencuri, mereka cepat-cepat menegakkan hukumannya. Padahal Rasulullah SAW pernah berkata, orang tidak akan dihormati apabila tidak menghormati hak-hak orang kecil. Maksudnya, tidaklah suatu umat yang diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali umat tersebut menghormati dan menghargai hak-hak orang kecil. Fikih manasik haji. Syarat ibadah haji yaitu Islam, balil, berakal, huriyah yaitu merdeka, dan punya kemampuan. Punya kemampuan di sini artinya mampu melakukan perjalanan. Rukun haji: ihram niat, wukuf di Arafah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, tahallul, dan tertib. Fikih jenazah. Ada 4 perkara yang harus kita lakukan sebagai umat muslim terhadap mayit, yaitu memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. 4 perkara di atas hukumnya adalah fardu kifayah. Rukun sholat jenazah yaitu ada 4 kali takbir. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat Nabi, yang ketiga membaca doa Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu, takbir yang keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'afini wa'fu anhu. Fikih kurban. Kurban adalah ibadah penyembelihan hewan ternak yang dilakukan oleh setiap muslim yang mampu secara finansial. Hewan kurban dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir dan miskin, serta orang-orang yang berkurban, sohibul, teman, kerabat, dan tetangga sekitar. Hewan yang dapat dijadikan kurban adalah sapi, kambing, domba, dan unta. Waktu penyembelihan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah serta 3 hari setelah tanggal tersebut, tepatnya tanggal 11 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Disunahkan untuk melaksanakan salat Idul Adha sebelum melakukan penyembelihan hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban yaitu usia hewan yang cukup, bebas dari cacat, sehat, dan bukan hewan pemakan najis. Fikih akikah. Akikah diartikan sebagai pengorbanan hewan pada saat kelahiran seorang anak. Ini amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, dilakukan oleh orang tua atau wali anak untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang telah diberikan. Jumlah hewan kurban yang akan dikurbankan berbeda-beda berdasarkan jenis kelamin, yaitu untuk bayi laki-laki biasanya dikurbankan 2 ekor domba atau kambing, sedangkan untuk bayi perempuan 1 ekor domba atau kambing. Ruh dan nafs. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. 3 komponen penting yang ada di dalam nafs, yaitu jiwa manusia. Yang pertama, akal. Manusia diberi akal, berbeda dengan hewan. Manusia yang sudah baligh disebut mukallaf. Akal adalah pilar bagi orang yang sudah mukallaf. Apabila seseorang menggunakan akalnya dengan baik, dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang baik, dan mana yang buruk. Yang kedua, syahwat. Dia tahu itu haram atau tidak baik, tapi dia tetap melakukannya, maka dari itu kita harus bisa mengendalikan syahwat kita sendiri. Yang ketiga, emosi. Jika emosi kita dididik dengan baik, maka dia akan melahirkan keberanian, karena jika kita ingin berdakwah, maka kita membutuhkan keberanian. Psikologi keluarga sakinah. Rasulullah SAW mengatakan seorang wanita dinikahi sebab 4 hal. Yang pertama adalah agamanya, yang kedua adalah nasab atau kedudukannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat adalah hartanya.
Tiga pilar ketika sudah berkeluarga ialah sakinah, mawaddah, warahmah. Yang artinya, sakinah dimaknai dengan tentram, sedangkan mawaddah bermakna kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan untuk saling memberi. Sementara warahmah bermakna sayang yang berwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing. Keluarga atau orang tua adalah madrasah pertama dalam kehidupan bermasyarakat dan juga batu permata dalam membangun sebuah peradaban. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.